Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tema keempat, globalisasi. Subtema kedua, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca, menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Tujuan pembelajaran PPKN mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi, mampu menceritakan manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. Mempelajari pencaksilat adalah salah satu bukti jika kita mencintai kebudayaan bangsa sendiri. Di era globalisasi, beragam produk dari negara lain membanjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Sikap yang harus kita lakukan, yang pertama adalah memupuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya. Yang keempat, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Yang kelima, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia. Dan yang keenam, membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Jadi ini adalah sikap yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia dalam era globalisasi. Sekarang, perhatikan dialog berikut bersama-sama. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan. Benny, Edo, kenapa kau pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik. Ini bikinan Singapura loh. Edo menjawab, aku pilih ini saja. Sepatu ini bikinan Cibaduyut. Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri. Benny, oh ya? Memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri? Edo menjawab, loh, kenapa harus malu? Justru jika kita membeli produk negeri sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri. Selain itu juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Benny menjawab, oh begitu ya. Edo, iya Benny, karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Benny, ya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia. Nah sekarang, setelah kalian membaca bersama-sama dialog tersebut, maka diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana karakter Edo dan Benny? Kalian jawab pada buku tugas masing-masing. Yang kedua,
Apa alasan Benny memilih sepatu produk luar negeri? Yang ketiga, apakah sikap Benny tersebut benar? Berikan alasan. Yang keempat, mengapa Edo memilih produk Indonesia? Apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia disertai contoh. Selanjutnya, apa saranmu terhadap Benny? Jelaskan manfaat dari cinta produk-produk Indonesia bagi bangsa Indonesia. Jadi, tugas-tugas ini kalian tulis pada buku tugas masing-masing. Mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Ya, Ibu berharap kalian menggunakan produk-produk dalam negeri supaya negara kita bisa maju dan sejahtera. Di era globalisasi sekarang ini, dengan memperhatikan sikap hidup hemat listrik juga merupakan wujud dari cinta tanah air. Mengapa kita harus hemat listrik? Ayo menulis. Baca kembali peta pikiran yang telah kamu buat pada pembelajaran ketiga. Peta pikiran tersebut berisi tentang informasi dari teks yang berjudul "Mengapa harus hemat listrik?" yang dibacakan gurumu. Baca kembali teks tersebut berikut ini dengan teliti. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut dengan pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur. Musim panas yang panjang banget hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal itu terus terjadi, maka manusia bakal terancam akibatnya gara-gara pemanasan global. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Coba gampangnya yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang nggak dipakai, lampu, kipas angin, tap, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan.
Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi. Kita secara nyata, kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat listrik atau hemat energi. Nah, perhatikan kalimat-kalimat yang Ibu baca tadi. Apakah kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang efektif? Dan perhatikan juga kata-kata yang bergaris miring. Perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan kosakata non baku tersebut dalam teks berikut dan carilah padangan kata bakunya. Buatlah kalimat menggunakan kosakata baku tersebut dengan memerhatikan pemakaian kalimat efektif. Jadi, tugas ini kalian tulis dalam bentuk tabel seperti berikut. Di dalam bacaan, kalian cari kosakata non baku. Terus, cari juga kalian perbaiki kata bakunya dan perbaiki kalimat efektifnya. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.